Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Yayan Sofia dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di video kali ini kita akan membahas mengenai KKO. Ada yang tahu apa itu KKO? KKO merupakan singkatan dari kata kerja operasional. Selanjutnya, KKO ini digunakan dalam perumusan indikator dalam bentuk kalimat. Nah, biar lebih ngerti, di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang ada dalam KKO dan contoh penggunaan KKO. Inilah bentuk dari KKO atau kata kerja operasional edisi revisi teori Bloom. Di dalam KKO ini terdiri dari 3 ranah. Yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, yang ketiga ranah psikomotor, atau yang sering kita sebut sebagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, ranah kognitif atau pengetahuan. Di dalam ranah kognitif ini terdapat 5 tingkatan. Yang pertama, mengingat di C1, memahami di C2, menerapkan di C3, menganalisis di C4, mengevaluasi di C5, menciptakan di C6. Yang pertama, mengingat di C1, di sini terdapat mengetahui. Misalnya, mengetahui istilah, fakta, aturan, urutan, dan metode. Kemudian, memahami di C2, di sini terdapat menerjemahkan, menafsirkan, memperkirakan, menentukan. Misalnya, menentukan metode, prosedur, memahami, misalnya konsep, kaidah, prinsip, antara fakta, isi, mengartikan, dan lain sebagainya. Kemudian, menerapkan di C3, di sini terdapat memecahkan masalah, membuat bagan atau grafik, dan menggunakan. Misalnya, menggunakan metode, prosedur, konsep, kaidah, dan prinsip. Selanjutnya, menganalisis di C4, di sini terdapat mengenali kesalahan, memberikan, misalnya memberikan fakta-fakta, menganalisis misalnya struktur, bagian, dan hubungan. Kemudian mengevaluasi di C5, di sini terdapat menilai berdasarkan norma internal, misalnya menilai hasil karya, mutu, karangan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir menciptakan di C6, di sini terdapat menghasilkan, misalnya menghasilkan klasifikasi, karangan, teori, menyusun, misalnya menyusun sebuah laporan, rencana, skema, program, dan proposal. Selanjutnya, kita menuju ke ranah afektif atau yang sering disebut dengan sikap. Di ranah sikap ini juga terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama, menerima di A1, merespon di A2, menghargai di A3, mengorganisasikan di A4, karakterisasi menurut nilai di A5. Yang pertama, menerima di A1. Di sini memuat menunjukkan, misalnya menunjukkan kesadaran, kemauan, perhatian. Kemudian mengakui, misalnya mengakui perbedaan dan kepentingan. Yang kedua, merespon di A2. Di sini terdapat mematuhi, misalnya mematuhi peraturan, tuntutan, dan perintah. Kemudian berperan aktif, misalnya di laboratorium, dalam diskusi, dalam kelompok, dalam organisasi, dalam kegiatan. Selanjutnya, menghargai di A3. Di sini terdapat menerima suatu nilai, menyukai, menyepakati, menghargai. Misalnya, menghargai karya seni, sumbangan, ilmu, pendapat, gagasan, dan saran. Selanjutnya, mengorganisasikan di A4. Di sini terdapat membentuk sistem nilai, menangkap relasi antara nilai, bertanggung jawab, mengintegrasikan nilai. Dan yang terakhir, karakterisasi menurut nilai. Di sini terdapat menunjukkan, misalnya menunjukkan kepercayaan diri, disiplin, pribadi, kesadaran moral,
mempertimbangkan dan melibatkan diri. Selanjutnya, kita akan membahas ke ranah psikomotor atau keterampilan. Di dalam ranah ini juga terdapat 5 tingkatan. Yang pertama, meniru di P1, manipulasi di P2, presisi di P3, artikulasi di P4, naturalisasi di P5. Meniru di P1, di sini terdapat menafsirkan rangsangan atau stimulus, kepekaan terhadap rangsangan. Kemudian manipulasi di P2, di sini terdapat menyiapkan diri secara fisik. Dan yang ketiga, presisi di P3 terdapat berkonsentrasi untuk menghasilkan ketepatan. Dan yang keempat, artikulasi di P4 terdapat mengkaitkan berbagai keterampilan, bekerja berdasarkan pola. Dan terakhir, naturalisasi di P5 terdapat menghasilkan karya cipta, melakukan sesuatu dengan ketepatan tinggi. Itulah bentuk dari kata kerja operasional atau yang disebut dengan KKO.